Guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di video kali ini. Aku Azonella Fat, aku dari Prodi Jurusan Bimbingan Konseling Islam semester 5. Nah, apa ini temanya yang akan aku bahas? Kepo gak sih? Yaitu tentang merakit dunia visual. Wow, pasti kalian udah tahu ya seperti apa merakit dunia visual itu, karena aku udah menjelaskan di video-video sebelumnya. Nah, sekarang itu aku akan menjelaskan merakitnya belum sih, tapi itu baru pengertiannya, pengertian visual. Nah, selanjutnya itu aku akan menjelaskan sedikit tentang film. Nah, jadi film ini merupakan hasil kolaborasi antara seni dan juga teknologi dan manajemen yang berfungsi bukan hanya sebagai hiburan teman-teman, tapi sebagai media komunikasi budaya dan juga sosial. Nah, jadi proses pembuatannya pun melibatkan tahapan-tahapan yang sangat sistematis nih. Nah, jadi mulai dari penulisan skenarionya gitu kan, storyboardnya, atau dari breakdownnya dan lain-lain gitu kan. Nah, ada nih, aku akan menjelaskan tentang teknik pembuatan skenario. Nah, teman-teman, jadi penulisan naskah film itu di Indonesia umumnya itu memakai struktur 3 babak pengenalan. Nah, yang pertama itu biasanya ada konflik, resolusi. Nah, kenapa? Agar cerita itu lebih menarik gitu tuh. Nah, karakter dari realistis pun penting untuk membangun emosi penonton gitu kan. Dan elemen yang visual pun seperti warnanya dan pencahayaannya gitu kan. Jadi digunakan memperkuat makna dari cerita tersebut biar kita tuh tahu maknanya gitu. Nah, selanjutnya itu ada storyboard. Nah, apa sih yang disebut dengan storyboard? Jadi storyboard itu rangkaian sketsa yang menggambarkan alurnya cerita film sebelum syuting dimulai. Jadi itu dia tuh rangkaian sketsa sebelum pembuatan film nih, gitu kan. Sebagai paduan visual bagi sutradara dan juga tim produksi. Nah, gunanya itu untuk mempermudah proses pembuatan filmnya. Nah, baik, selanjutnya aku akan menjelaskan tentang breakdown. Jadi breakdown itu ada 2. Nah, ada breakdown script dan juga breakdown budget. Nah, dari breakdown script ini tuh kayak tahapan persiapan produksi gitu. Dimulai dengan script, breakdown, yaitu kayak proses pembedahan skenario. Jadi dibedah dulu sebelum dilanjutkan gitu ya, kayak pemainnya gitu. Nah, selanjutnya itu ada breakdown budget. Nah, dari breakdown budget ini kayak tahapan penting untuk mengatur semuanya gitu tuh yang ada di dalam skenario. Jadi perhitungan kayak anggaran, terus kayak pasca produksi gitu, perhitungan anggaran terus dilakukan lewat dari script breakdown ini gitu kan. Jadi schedule untuk mengetahui waktu, lokasi, dan juga jumlah pemain kostum dan lain-lain. Pokoknya dia tuh lebih teliti ya. Kalau misalnya breakdown yang satunya dia cuma mengawasi saja, tapi breakdownnya ini lebih teliti lokasi dan juga pemainnya siapa aja. Jadi dia harus tahu gitu tuh. Kayak dia tampil hari ini, dia kayak bener-bener harus tahu dia harus memakai baju apa, dia posisi di mana, dan juga dia memakai apa. Pokoknya dia tuh harus lebih tahu. Nah, selanjutnya itu ada manajemen film. Nah, apa sih yang disebut dengan manajemen film? Jadi manajemen itu kan kayak waktu ya. Manajemen itu manage, itu waktu. Nah, manajemen di dalam film itu adalah proses pengaturan atau pengelolaan seluruh tahapan pembuatan film, mulai dari ide, pemulihan naskah, dan juga pembuatan Jum gak kelihatan Cak, sumpah. Nanti potong aja. Ada ban. Nah, selanjutnya itu ada manajemen film. Nah, jadi manajemen film itu adalah proses mengatur dan mengelola seluruh tahapan yang ada di film gitu tuh ya. Mulai dari ide, penulisan, dan lain-lain, perencanaannya, perorganisasiannya, pengarahannya, dan juga pengawasannya. Jadi itu lebih teliti. Nah,
di sini juga nih terdapat 5 tahapan dalam produksi film. Apa aja sih tahapannya? Yang pertama itu ada pembangunan atau pembangunan gitu ya. Pasti pembangunan kalian udah tahu ya. Nah, yang kedua itu ada praproduksi. Nah, nanti akan dijelaskan praproduksi. Nah, yang produksi kalian pasti udah tahu. Yang ketiga itu ada produksi. Yang keempat ada pasca produksi, dan kelima ada distribusi. Nah, ini dia nih 5 tahapan-tahapan dalam manajemen. Nah, selanjutnya itu ada departemen produksi. Nah, apa aja sih yang ada di dalam departemen produksi ini? Nah, dia tuh ada kayak prosedurnya, sutradara, terus direktornya, terus ada art director, terus ada floor director, script writer, penulisan skenario, ada sinematografer gitu ya, pokoknya itu sinema gitu. Terus ada kameramen gitu, pokoknya itu yang ada di dalam departemennya. Nah, selanjutnya itu aku akan menjelaskan dulu nih dari praproduksi. Nah, kalian udah tahu belum sih praproduksi itu apa? Nah, pra itu sebelum. Nah, jadi di praproduksi ini tuh ada tahapan-tahapan pembangunannya, terus ada tahapan praproduksi filmnya, terus ada tahapan produksinya, ada tahapan pasca produksi filmnya, terus ada pengeditan offline, terus ada pengeditan online, terus ada juga tahapan distribusi. Nah, itu yang ada di dalam praproduksi. Nah, selanjutnya itu ada departemen penyutradaraan. Nah, dalam departemen penyutradaraan ini, sutradara itu memiliki bagian-bagian. Yang pertama, sutradara biasa dulu ya. Di dalam sutradara biasa dia tuh mengatur kayak praproduksinya, produksinya, dan pasca produksi. Jadi inti kepemimpinan itu dipimpin oleh sutradara pertama, yaitu sutradara doang. Nah, ada juga nih asisten sutradara pertama. Nah, yaitu kayak membantu menjalankan produksi agar efisien gitu, agar lancar gitu. Penyusunan jadwalnya gitu kan, schedule-nya itu asisten dari sutradara pertama. Nah, selanjutnya ada asisten sutradara kedua nih. Nah, apa sih tanggung jawabnya? Yaitu dia tuh bertanggung jawab penuh gitu terhadap manajemen pemeran utama atau figuran, dari lokasinya, syutingnya, contoh penyusunan atau menyiapkan call slate atau jadwal harian rinci gitu, serta memastikan pameran itu siap atau tata rias dan lain-lain tuh udah siap. Jadi itu tugas sutradara kedua gitu. Nah, sekarang yang terakhir itu ada asisten sutradara ketiga. Nah, apa sih dia tuh tanggung jawabnya? Dia tuh bertanggung jawab sebagai perpanjang AD1 dan AD2 untuk urusan logistik atau keamanan di sekitar penulisan atau naskah gitu kan. Contohnya itu mengamankan lalu lintas atau area syuting yang akan kita pakai gitu kan. Pokoknya semuanya gitu, mendistribusikan semua materi produksi, skrip maupun jadwal mereka semua gitu. Itu dia tugas-tugasnya. Nah, selanjutnya itu ada departemen penyutradaraan. Departemen penyutradaraan. Nah, di sini ada penulis naskah. Nah, jadi penulis naskah ini bertanggung jawab penuh menciptakan dialog atau alur cerita. Jadi dari karakter, semua unsur yang berbentuk inti dari narasi sebuah film, itu penulisan naskah ya. Nah, selanjutnya ada supervisor naskah. Nah, jadi dia ini adalah mata gitu ya, atau memori sutradara di lokasi syuting. Jadi dia tuh matanya sutradara gitu, yang benar-benar melihat secara langsung adegan atau yang ada di tempat gitu ya. Nah, selanjutnya ada visual continuity. Nah, selanjutnya ini yaitu memastikan semua yang dilihat penonton di layar itu sama dari awal hingga akhir. Jadi no tipu-tipu gitu ya. Jadi itu tuh benar-benar asli, terlihat dengan jelas oleh mata kita sendiri gitu ya. Nah, di sini juga ada resensi film. Nah, kalian udah pernah dengar belum sih resensi film
tersebut gitu. Nah, yang akan dijelaskan tadi itu oleh pemakalah ya. Mungkin itu aja yang bisa aku sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih guys. See you.